Oke, teman-teman, kita akan mulai ya. Amel ketawa-ketawa. Mari kita doakan mudah-mudahan Salma bisa segera sembuh. Amin. Terus Jael bisa segera selesai urusannya dan bisa balik lagi ke NF. Harusnya sih hari ini masuk ke NF dan tapi harusnya hari ini bisa balik lagi ke NF karena izin 3 sampai 4 hari. Ya, mudah-mudahan hari ini mungkin sudah dalam perjalanan ke sini. Yang mudah-mudahan 2 orang teman kita yang nggak masuk bisa segera bergabung dan kita bisa ya. Nah, berarti hari ini yang hadir berapa orang coba? 20. Total berapa orang hadir berarti? 21. Berarti yang sudah hadir I wonder. Sakit dan Ini kayaknya
Oke, Talibah, before open our class, let's open by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini spesial saya membawa apa itu Talibah? Makanan. Makanan. Ada rotisan. Ada yang mau ini? Karena nggak mau. Ini nanti makanan saya kasih kalau kalian bisa menjawab kuis di tengah-tengah KBM selama 80 menit ke depan. Ya. Jadi kalau misalkan aktif kemudian bisa jawab pertanyaan dari yang saya lontarkan, berarti nanti siapa tahu ada buku yang bakal saya kasih ke kalian. Dayaki satu lah. Ya, kain satu. Ya. Nah, oke Talibah, ngomong-ngomong ini makanan ini saya sengaja bawa hari ini. Ini adalah beberapa produk dari beberapa perusahaan. Kira-kira produk-produk atau makanan yang saya bawa ini itu saya dapat dari mana? Dari Kopsis. Oke, ada lagi? Oke, good. Yang paling tepat itu adalah jawaban KH. Dari Kopsis. Dari Nupi, salah dari Nupi. Karena kalian yang jawab gugur nanti kuis berikutnya. Jadi Saya berbangga. saya dapetin produk-produk makanan itu. Ini toko grosir. Ini buktinya. Jadi ceritanya kemarin sore itu saya pergi sengaja ke Nukimat untuk membeli makanan ini. Makanan ini saya dapatkan dari Nukimat. Tapi gimana caranya saya bisa dapat makanan ini? Beli. Bayar. Ya benar, beli. Pemaksaan. Ya, beli ya. Beli pakai kredit. Duit. Pakai uang kan? Buktinya cash ada. Bukan pilihan baru ya. Jadi benar, jadi saya dapatkan makanan ini dari Mukimat dengan membuktikan adanya notanya. Ya. Nah, ngomong-ngomong Mukimat, kira-kira kalian sudah 3 tahun di NF kan? Ya. Ada yang 3 kan? Nah, berapa kali dalam seminggu kalian ke Mukimat? 3. Berapa? Ada yang Sebulan sekali. 4 kali, 2 kali, beda-beda ya. Ya. Kalian tujuan ke Nufi? Oke, good. Jadi kalian ke Nufi pastinya ada yang nongkrong, ada juga yang memang beli cilok atau jajan Nufi kan. Yang kalian tahu ada berapa jumlah barang yang ada di Nufi? 500 ya, benar. Ada berapa jumlah barang yang ada di Nufi? Kan udah 3 tahun sampai 6 tahun. Banyak atau sedikit? Pertanyaan selanjutnya, dari mana Nufi mendapatkan barang-barang? Tahu dari siapa? Ya, dari Lotte. Lotte itu namanya apa berarti? Grosir.
Intinya hari ini kita ada 3 objek yang akan kita pelajari dan harus kita capai. Kata kuncinya ada 3. Coba lihat satu kita akan belajar tentang hakikat dan siklus akuntansi perusahaan dagang. Oke, thank you. Jamal, nomor 3 kita belajar tentang transaksi perusahaan dagang. Oke, good. Fatia, nomor 2 kita belajar pembayaran barang dagang. Oke, thank you. Jadi kita ada 3 objek yang akan kita capai hari ini. Hakikat dan siklus akuntansi perusahaan dagang, syarat pembayaran, dan terakhir transaksinya seperti apa. Untuk yang pertama terkait dengan hakikat dan siklus akuntansi perusahaan dagang, mari kita simak video berikutnya. Apa nih? Kenapa nih? Di kota ini suatu hari ini sudah mulai beroperasi. Semoga Seorang. Alfamart semakin jaya di kota Solo akan lebih populer. Dengan adanya Alfamart, ya Pak, tempat belanjanya lebih dekat, terus murah. Kami belanja di dalam kota Solo ini semakin mudah. Terima kasih kepada Alfamart sudah berikan kesempatan kepada kami anak Solo untuk dapat bergabung kerja. Saya Laurina Rini, pemilik Abon Ikan Tuna. Dengan hadirnya Alfamart sangat membantu kami selaku pelaku UMKM. Ada 11 supplier yang sudah masuk dan ada 20 item yang sudah ada di Alfamart. Masing-masing kakak orang yang berbelanja di Alfamart. Ini video tentang salah satu perusahaan dagang bukan Alfamart? Iya. Kenapa masuk ke kategori perusahaan dagang? Please raise your hand, 1%. Ayo. Siapa yang mau jawab? Yang lain? Boleh yang lain dulu? Kenapa Alfamart termasuk kategori perusahaan dagang? Ya, silakan Asla. Karena Alfamart itu dia namanya menjual barang kembali dari Supplier. Tadi kamu lihat suppliernya ada berapa? ada banyak. 11. Oke, good. Terima kasih Alisa. Jadi ada berapa tadi supplier? 11. Produknya ada berapa? 20. Good. Ada 11 supplier, ada 20 item. Yang dijual apa? Barang. Kebutuhan sehari-hari. Sama dengan yang kita bahas di awal. Sama. Berarti Alfamart itu kategorinya terkait dengan perusahaan dagang. Sekarang kita tarik lagi. Berarti kita bisa ambil dong definisi perusahaan dagang itu apa? Dari melihat tadi video Alfamart, kemudian penjelasan terkait musiman. Secara hakikat atau definisi perusahaan dagang itu berarti apa? Boleh open your book atau pakai bahasa sendiri juga. Udah. Yes. Perusahaan dagang adalah perusahaan ini biar lebih akurat adalah kegiatan yang membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut. Oke, good. Close your book. Kegiatan menjual dan membeli barang. Kegiatan menjual dan membeli barang. Saya Tanpa sama mengubah lain. barang tersebut. Tanpa mengubah barang tersebut. Iya. Sudah nggak cocok ya? Iya. Oke, beri tepuk tangan untuk Amel. Oke, jadi betul kata Amel, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan usahanya beli barang terus dijual kembali, ya. Pembelian barang dijual kembali tanpa mengadakan proses perubahan bentuk dan hasil kerja terlebih dahulu. Seperti ini kak. Trik kali kak. Trik ini sama Nupiman kan beli ya, beli dari sana. Lotte. Nupiman beli ke Nupi, kira-kira trik ini masih sama gak bentuknya? Masih sama kan? Dari Lotte dibawa ke NM, satu pak, kemudian dijual lagi dalam bentuk yang sama. Nah, maksudnya di situ. Jadi kalau
212 Mart. Jaya yang modern. Jaya Mart, ada Carrefour, Hypermart. Idolmart, nggak ada. Oke, salah satu contoh dari perusahaan ya. Banyak lah, ini sedikit dari perusahaan. Saya dapat ya? Oke, lanjut. Kita masuk ke siklus akuntansinya. Kita flashback dulu ke perusahaan jasa. Soalnya perusahaan jasa dan perusahaan dagang siklus akuntansinya tidak kalah atau tidak jauh berbeda. Ya, hanya beberapa saja yang berbeda. Coba kita flashback lagi, perusahaan jasa yang sudah kita pelajari tempo lalu itu ada berapa tahap? 4. Dan 4, Penjelasan. tahap pencatatan, Pengisahan. Laporan keuangan. laporan keuangan, Penutup. bukan ya? Pencatatan, pengisahan, laporan keuangan dan penutupan. Ya. Oke, sekarang coba lihat di depan. Lihat, kalau siklus akuntansi perusahaan dagang itu tahapnya juga sama. Apa yang membedakan antara jasa sama dagang? Ya, Jurnalnya ada. jurnal apa? Jurnal kalau di perusahaan jasa cuma jurnal umum. Kalau di perusahaan dagang ada jurnal khusus. Khusus. Ada lagi? Yang Iya. membedakan? Dari situ sudah terlihat dia perbedaannya. Langsung ya? Oke, ikut. Kasih satu. Ya Allah. Ambil ya. Oke, kenapa tutup jangan? Gimana Yuria? Oke. Jadi Toliba, untuk yang membedakan antara siklus akuntansi dagang sama jasa ada di poin tadi yang sudah disampaikan oleh Jasmine, terutama jadi jurnal khusus tambahannya. Kemudian yang kedua, lihat mana yang tidak ada di jasa. Buku pembantu. Buku pembantu. Good, Jaroy. Ada buku pembantu. Ada dua hal yang membedakan antara jasa dengan jasa. Ya. Nanti tahap-tahap ini kita akan pelajari seiring dengan pertemuan yang akan berlanjut ya. Karena hari ini kita hanya akan bahas 3 objek dulu. Di mana 3 objek ini adalah masih dasar dari perusahaan. Ya, bisa lagi? Ya. Oke. Tapi nggak ngerti itu panah-panah. Oh, panah-panahnya. Jadi untuk siklusnya itu seperti biasa dimulai dari bukti transaksi, setelah itu dikerjakan jurnal umum dan jurnal khusus itu satu tahapan barengan. Kemudian setelah itu bikin buku besar sama buku pembantu, habis itu neraca saldo, dilanjutkan membuat kertas kerja atau boleh jurnal penyesuaian dulu baru kertas kerja. Lalu setelah itu laporan keuangan. Laporan keuangan apa? Jurnal penutup. Jurnal penutup. Habis jurnal penutup? Neraca saldo dan SPP. Neraca saldo setelah penutupan atau NSFP. Dilanjutkan jurnal pembantu. Terakhir jurnal sama seperti dengan perusahaan jasa. Ya. Jadi Ya, buku besar sama buku lain itu satu atau? Oh, berbeda. Jadi Ya beda. buku Buku pembantu. besar itu sendiri, buku besar pembantu itu sendiri. Jadi buku pembantu dulu. Buku pembantu dulu boleh buku besar dulu juga. Oh. Nanti lebih jelasnya kita akan di pembahasan khusus di pertemuan berikutnya. Kira-kira gini lah gambaran nanti kita di pertemuan selanjutnya akan membahas ini. Tapi teknisnya secara garis besar tidak jauh berbeda dari perusahaan jasa. Oke, thank you. Selanjutnya poin yang kedua, syarat pembayaran barang dagang. Lihat, terlibat Kesmi, lihat syarat kalau ada soal yang dicantuminya syarat pembayaran barang dagang, berarti dipastikan itu transaksi bersifat kredit. Ya, saya ulang. Kalau ada soal di soalnya itu dicantumkan syarat pembayaran sekian, maka pastikan soal itu berarti dia transaksi secara kredit. Atau kalau secara kredit itu berarti udah bayar atau belum? Belum. Berarti akan ada akun utang. Ya, gitu ya. Nah, saya kasih contoh, kita bahas satu-satu. Dari
menandakan gak dapat diskon. Gak dapat diskon. Ya. Oke. Kemudian naik lagi ke atas. 2/10 N/30. Pembayaran paling lambat 30 hari setelah transaksi. Oke, good. Pembayaran paling lambat jika kita bayar di masa 10 hari ini, di masa 10 hari, maka kita dapat diskon sebesar 2%. Oke ya. Tapi kalau kita bayar di atas hari ke-10, berarti mulai dari hari 11, hari ke, bukan tanggal ya, gak main di tanggal. Hari ke-11 sampai paling lambat hari ke-30, maka kita nggak dapat diskon. Itu cara bacanya ya. Kalau kita bayar di masa 10 hari dapat diskon. Kalau kita bayarnya di atas 10 hari, berarti hari ke-11 kan? Ini kan masih hari ke-10 kan? Nah, kita bayar hari ke-12 dapat diskon nggak? Ini kan N/30. Tapi batas waktunya hari ke-30 paling lambat pembayaran. Masuk? Oke, lanjut. Naik lagi ke atas. 2/10 1/15 N/30. Coba, ini artinya apa? Oke, kalau bayar 10 hari dapat diskon 2%. Kalau ini? Mulai dari hari itu berapa? 11 sampai 15. Good. Hari ke-11 sampai 15 kalau kita bayar dapat diskon sebesar 1%. Tapi kalau kita bayarnya di hari setelah 16, nggak dapat diskon. Tapi paling lambat itu dia bayar paling lambat tanggal bukan tanggal hari ke-30. Bisa dipahami? Oke, bisa ya? Oke, semuanya ikutin saya. Tepuk 1. Oke, ulang. Belum fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, good. Fokus lagi ke depan. Nah, selanjutnya yang paling penting dari awalan perusahaan dagang itu adalah bagaimana membuat transaksi perusahaan dagang. Cara mencatatnya sama seperti perusahaan jasa. Gimana pencatatannya? Sebelum kita masuk, ada akun-akun tambahan untuk perusahaan dagang. Ya, kita flashback dulu berarti ke perusahaan jasa. Ada berapa akun di perusahaan jasa? 5. Coba angkat tangannya. Angkat tangannya semuanya. Kelompok sana. Oke, ada 5 kan? Apa aja? Oke, Zian, coba angkat tangannya. Apa aja akun yang ada di perusahaan jasa? Dari mana? Dari sini. Yes. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Oke, good. Coba, Nana. Coba angkat tangannya. Harta dari mana? Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Oke, good. Kita ulang ya. Perusahaan dagang dari mulai harta, utang, modal, pendapatan, beban. HUMPB. Kalau normalnya? Nah, oke. 5 akun tadi yang ada di perusahaan jasa tetap dibawa nih di perusahaan dagang. Jadi tetap dibawa, jangan sampai dilupakan karena itu jadi bekal buat kita kerjain di perusahaan. Tapi ada tambahan untuk perusahaan dagang. Ada 7 akun tambahan, 7 akun. Di situ ada berapa nomornya? Ada nomor berapa aja? Nomor 5. Ada yang nomor akunnya 1 ya kan? Ya. Terus 4, 5 sama 5. Biar simpel ya beringat. Kita bagikan menjadi 3 ya. Kita pakai jari lagi. Ini 1. Ya. Ini 4. Ini 5. Ya. Biar enak. Ini 1, 4. 1, 4. 5. Gimana aja gimana? 1. Ini nomor 1, 4, 5. Ya. Nah, nomor 1 ada akun harta. 2 pendapatan. Itu 2. 4 penjualan.
Debit. Untuk anak-anaknya, anak penjualan, dia saldo normalnya kontraknya, kebalikan dari penjualan. Untuk anaknya pembelian, dia saldo normalnya kontrak dari pembeli. Bisa? Saya coba. Boleh saya tes? Coba HL. Penjualan saldo normalnya di? Penjualan itu ada di kredit. Pakai pembelian? Debit. Oke, good. Persediaan dari habis. Debit. Penjualan? Rektur pembelian? Kredit. Oke, good. Betul. HM. Akun pembelian. Saldo normalnya di? Debit. Kalau penjualan? Penjualan di? Kredit. Oke, good. Jadi ini ya, debit, kredit, debit. Untuk persediaan, penjualan, dan oke, bisa? Bisa dong. Terus dulu. Jadi tambahannya ada 7 kira-kira. Tapi yang udah dipelajari di perusahaan dagang, perusahaan jasa, jangan dilupain karena itu bekal buat melanjutin perusahaan dagang. Ya, ini seperti buku apa ini? Garpu somai. Kalengnya makan dulu dan Oke, selanjutnya belum? Ya, betul sakit. Dia bisa nolong somai. Bisa ya? Ya, debit, kredit. Jadi biar sama ini samping Oke, kita lanjut ya Tante. Oke, kita lanjut. Yang ini poin ketiga kan? Nah, biar lebih seru, saya kasih contoh transaksinya, ya kan? Pertama, jika ada pembelian tunai, maka dibeli barang dagang secara tunai, maka akun yang muncul pasti oke, pembeliannya bertambah atau berkurang? Bertambah, karena kan akunnya baru muncul kan? Iya, pembelian bertambah. Tadi pembelian bertambah di debit. Tapi kan kita tulis di sini pembelian. Temennya yang kredit apa? Kenapa pas yang muncul? Oke, karena dibayar cash. Good. Karena kita bayarnya tunai kan di atas. Tunai berarti kita ngeluarin duit. Otomatis kas kita tuh perusahaan berarti ya. Kas kita itu berkurang di kredit. Jadi jurnalnya adalah pembelian pada kas senilai 6 juta. 6 juta. Sama seperti di atas. Sekarang saya kasih balikin. Kalau pembeliannya kredit, akun ini akun apa yang muncul? Utangnya bertambah berkurang? Bertambah di debit. Kredit. Utang bertambah di kredit. Oke, berarti kita tulis dulu. Utang dagang ya, karena sekarang dagang. Debitnya dibeli barang dagang pembelian. Oke. Pembeliannya nambah atau kurang? Nambah. Ya, sip. Sekian ya. Lihat, ini tunai, ini bisa? Ya, silakan. Kalau poin sama rektur kan Apa? Oh beda. Oh iya, tadi saya belum jelasin ya. Oke, pasti kakak sudah bertanya. Tadi ada yang lupa. Jadi kalau potongan pembelian itu nanti ada contohnya masih di sini. Tapi saya menjelaskan dulu apa itu rektur. Ya, tadi ada rektur kan? Rektur pembelian sama penjualan. Nah, kalau didefinisikan secara arti, rektur itu apa? Pembelian. Nah, itu
Berarti posisinya kita itu penjual. Berarti konsumen balikin barang ke kita. Kenapa kira-kira bisa dibalikin? Cacat. Oke, good, cacat. Terus Ini Salah ngirim. ya tukang modelnya benar. Good. Ya good. Terus dan salah. Pernah nggak ngeretur barang? Pernah. Ada. Dari malah hari. Ya, itu pasti nggak sesuai kan? Itu definisi dari retur. Nah, selanjutnya tadi ngomongin retur, mengembalikan barang dagang. Berarti ini retur pembelian atau penjualan? Pembelian, betul. KH. Ini retur pembelian. Ya, kita balikin barang. Balikin barang. Barang yang mana, Zak? Barang yang dari tanggal tanggal berapa? Yang kredit? 5 Maret. Ya. Tanggal 5 Maret kita beli barang kredit. Lalu tanggal 8 Maret kita balikin barangnya karena cacat atau tidak sesuai. Nah, kalau kasusnya adalah retur, maka akun yang muncul adalah returnya pasti retur pembelian bertambah atau berkurang? Bertambah. Retur pembelian bertambah di kredit. Berarti ini retur ya kan? Cuma seperti data. Debitnya? Debitnya utang. Utang dagang. Returnya bertambah. Ya. Karena baru muncul akun returnya. Ya. Kemudian utang dagangnya baru kurang. Kenapa? Kita utang yang Oke, good. Karena barangnya dibalikin, uangnya dibalikin. Jadi akibat adanya retur akan muncul potongan pembelian. Potongan Kita beli harga. jadi Beli. Ini posisinya kita jadi pembeli. Kita yang balikin barang. Ya. Jadi karena adanya pengurangan harga akibat pengembalian barang, kita balikin barang. Jadi kita dapat potongan pengurangan harga. Dari pengurangan harga itu ngurangin utang. Maka yang muncul adalah akun utang dagang berkurang atau bertambah? Kurang. Ya di debit utang kurang. Utang itu di debit berarti jadi berkurang. Masuk ya? Ya, oke. Sekarang ada potongan pembelian. Tadi kita ngeretur, terus tapi belum bayar ya. Tanggal 10 kita baru bayar. Tanggal 10 kita baru bayar. Tadi syarat tanggal 5, syarat pembayarannya apa tadi? 5 itu utang 2 per 10 ya. 30. Yang syarat yang ini. Betul? Tanggal 5 beli, bayar tanggal 10. Dapat diskon enggak? Dapat. Oke, dapat diskon berapa persen? 2%. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat utangnya. Kita punya utang tadi berapa tanggal 5? 8 juta. Oke, terus ada retur kan? Dikasih pengurangan harga, utang berkurang. Berarti kita hitung dulu utangnya 8 juta dikurangi 300 sama dengan 7.700.000. Utang kita segini. Di tanggal 10 kita dapat potongan pembelian. Berarti 2% dikali 7.700.000 sama dengan berapa potongannya? Potongannya berapa? 300. 150. Ini potongan pembeliannya. Pembelian. Ya. Nah, akunnya yang muncul berarti potongan pembeliannya bertambah. Potongan pembelian bertambah. Ingat, potongan pembelian itu dia bertambah di mana? Kredit. Oke, good. Terus kasnya berkurang. Kan kita bayar. Kasnya berkurang. Ini posisi kita pembeli. Kasnya berkurang. Berapa yang berkurang? Kan dapat potongan 150. Berapa yang berkurang kasnya? Kas yang harus kita bayar berapa? Oke, 7.700.000 dikurangi 154. Nah, dikurangi 154 karena ada potongan kan? Berarti yang harus kita bayar
Penjualan sama kas. Good. Penjualannya nambah atau berkurang? Nambah. Penjualan berkurang di penjualan bertambah di kredit. Berarti ini penjualan. Penjualannya bertambah kan? Debitnya apa? Kenapa bisa K? Karena kita nerima uang dari hasil penjualan kan? Tunai kan? Si pelanggan bayar ke kita, beli barang kita nerima aja bayar cash. Maka kasnya itu bertambah. Sekarang balikin posisinya, kita jual secara kredit. Apa yang muncul? Penjualan oke, sama ya. Kreditnya apa temennya? Oke, utang atau piutang? Piutang. Kenapa piutang? Oke, karena kita itu penjual ya. Kita yang ngutangin. Oke, piutang dagang. Oke, jadi jurnalnya piutang dagang pada penjualan. Piutangnya bertambah, penjualannya bertambah. Bisa? Oke, satu lagi. Nah, ini sama seperti yang tadi retur, tapi ini returnya retur penjualan. Nah, retur penjualan berarti di sini siapa yang balikin barang? Kita konsumen penjual ya. Konsumen balikin barang ke siapa? Kita adalah penjual. Dulu redaksinya. Kita adalah penjual. Saya penjual, Ona pembeli. Ona balikin barang saya. Balikin spidol ke saya. Nah, berarti itu namanya retur penjualan. Nah, retur penjualan ini berarti akun yang muncul pasti retur penjualan. Retur penjualannya bertambah atau berkurang? Bertambah. Di debit. Retur penjualan di debit. Kreditnya apaan? Kreditnya apa? Piutang dagang. Udah dibayar belum? Di konsumen sudah bayar belum? Belum ya. Oke, berarti untuk retur akunnya retur penjualan pada kita, ya. Terus sama kasusnya kayak tadi, ada potongan penjualan. Nah, potongan penjualan ternyata di tanggal 18 itu si pelanggan bayar piutangnya ke kita yang transaksi 12 Maret. Kita piutang awalnya punya berapa? Berapa piutang kita? 12 juta. Cara ngitungnya berarti sama. 12 juta dikurangi returnya berapa? Berapa? 2 juta. 12 dikurangi 2 juta sama dengan 10 juta. 10 juta. Good. Jadi piutang kita 10 juta. Lalu tanggal 18 Maret si pelanggan bayar, ya. Pelanggan bayar kita di tanggal 18. Tadi beli tanggal berapa? 12 Maret ya. Tadi syaratnya apa? Syaratnya 2/10 and 30. Berarti kalau mau dapat diskon paling lambat pelanggan harus bayar tanggal berapa? 22 Maret ya? Nah, ya kan? Kalau mau tetap dapat diskon paling lambat tanggal 22 tanggal. Nah, ternyata si pelanggan bayar tanggal 18 Maret. Dapat diskon nggak? Dapat kan? Berarti dapat diskon. Dapat 2% kali berapa piutangnya tadi? Setelah dikurangi retur 10 juta, hasilnya berapa potongannya? Potongan penjualannya? 200.000. Dapat ya? Akunnya berarti muncul pasti potongan penjualan berapa atau berkurang? Bertambah. Karena baru muncul, akunnya baru muncul. Ya, potongan penjualannya bertambah di debit. Oke. Potongan penjualan debit. Terus apa lagi? Kasnya bertambah berkurang? Bertambah di debit.
karena penjualan kredit, berarti kita nanti utang kan, maka muncul piutang. Bisa? Oke, selanjutnya berarti kalau bisa kita akan bagi kelompok siap-siap nanti bergabung dengan kelompok masing-masing. Oh my god. Oke, kelompok biasa. Ini aja kali ya. Ya, di atas lagi. Ada suara tekan guys. Ini aja ya. Ini aja. Oke, siap-siap. Kita akan cocok ya. Langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Karena nggak ada TV. Berapa? Taruh data nomor. Oke. Siap-siap langsung pembagian kelompok. Berapa kelompoknya? Jumlah kelompok. Ya. Ya. Oke. Ini jumlah kelompoknya 4 kelompok ya. Langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo kelompok 1 Dinas, Esa, Sikil, TH, Fauzia. Ya langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya silakan langsung pindah tempat. Pindah tempat. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayo langsung pindah kelompok. 1, 2, 3, 4. Ayo yang pindah. Saya sama nggak ada. Saya sama nggak ada. Ya nggak apa-apa, yang ada aja. Ya langsung pindah tempat. Terus Weh, nambah. untuk pindah guys tadi. Ini di mana deh? Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Jangan kelompok 1, kelompok 2 online. Oh, I think you Baik kali Pak. Instruksinya adalah kita akan memainkan namanya game perang dinding. Game perang dinding. Seperti yang tadi ya, di whiteboard itu kan ada berapa warna? Ya, Ada 4 warna, warna merah, kuning, hijau, biru. Nah, setiap kelompok jadi wajib membersihkan papan tulis, wajib membersihkan kolom kelompoknya masing-masing, ya, dengan cara ambil kartu soal, lalu menjawabnya di LKPD sini. Jadi masing-masing kelompok nanti mendapatkan LKPD lembar jawaban ini. Jadi ngambilnya adalah satu-satu dulu, satu kartu soal ambil, lalu jawab. Setelah itu cross check ke saya, jawabannya benar atau enggak. Jika jawabannya benar, maka kartu soal ditaruh di box exit. Sana lihat box exit. Kalau jawabannya salah, boleh pas, tapi kartu soalnya tempel lagi di sini. Kamu boleh ganti dengan soal yang lain dulu. Kerjain soal yang lain dulu. Oh, satu-satu. Ya, jadi ada satu-satu. Bisa dibagi? Nah, kelompok yang paling bersih atau yang paling banyak menjawab, maka dia. Ya, bisa? Bisa dibagi terbang? Nah, oke. Nah, masing-masing kelompok silakan bagikan sikil. Amel pindah ke kelompok sana. Hah, Ustazah. Mel pindah, karena di sana cuma 4, silakan dulu pindah. Kalau Ustazah bukannya senyum. Oh, tinggu. Ayo Mel. Rumah Isa ada apa sih? Kenapa sih nggak harus tua amat? Itu hadiah bukan
Jangan ditempel dulu, saya mau menghitung berapa sisa soal yang tersisa. Oke, dikumpulkan dulu LKPD-nya, kembali ke kelompoknya masing-masing. LKPD-nya mohon dikumpulkan di meja saya. Oke, terlibat. Kita lihat untuk kelompok merah tersisa berapa soal? 3 soal tadi ya? 5 soal. Oke. Kelompok kuning 5 soal, kelompok hijau 6 soal, kelompok biru 7 soal. Ya. Nah, kita lihat nih, berarti ini adalah soal-soal yang belum selesai. Gimana jawabannya? Tadi yang paling ini jawabannya ya. Ini jawabannya untuk soal yang ada di kartu soal sebanyak 12. Ya. Kemudian ada 12 soal. Ini jawabannya. Boleh dilihat dulu. Sama. Jadi siapa yang berarti di sini kita jelas ya pemenangnya adalah kelompok merah. Apa ya? Oh, berarti pemenangnya adalah kelompok merah dan kuning. Kasih aplaus untuk merah dan kuning. Ini jawabannya ya tadi yang kita lihat. Ada 12 soal. Soalnya beda sama Oke, makasih Toliba karena sudah mulai tadi di gamesnya. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu. Oke, ada. Oke, baik. Selanjutnya, berarti kita akan menguji kemampuan per individu. Ya, sekarang kita akan menguji kemampuan per individu dengan adanya proses. Oke, silakan close your book. Terus biar nggak berdebat-debatan, silakan boleh di lantai karena dikerjakan secara sendiri-sendiri. Di lantai kan? Ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Jamnya boleh di kursi tapi memisahkan diri. Ustazah makanya boleh nggak? Ya, boleh. Jadi kan kalau misalkan kita bayar secara cash, kayak misalkan dia yang beli, habis itu dia bayar cash, tapi itu di soalnya ada NN sekiannya gitu. Nah itu berarti penalnya terusnya gimana? Itu berarti kredit. Oh kredit. Transaksinya kredit. Harus syarat. Ya. Pokoknya kalau tertulis syarat, otomatis kredit pasti. Entah itu penjualannya secara kredit ataupun pembeliannya secara kredit. Oh ya, tapi di situ kayak belum dikasih tahu dia bayar tanggal berapa, kayak cuma dibeli secara kredit tanggal misalkan 28 10.000 gitu dengan syarat sekian. Jadi apakah itu ditulis utang potongannya juga atau cuman penjualan dan piutang? Itu berarti transaksinya hanya penjualan kredit atau pembelian kredit saja. Jadi belum dibayar. Jadi hanya ada penjualan sama pembelian secara kredit. Nah, biasanya nanti ada soal-soal berikutnya. Oke, makasih Hayal. Oke, bisa dimulai ya. Proses kita menguji kemampuan masing-masing satu orang satu. Ya. Oke, ini konsep
tolong bagikan ke kalian. Ayo, silakan bagikan. Belum dimulai ya. Jangan beberapa konser. Tutup. Dipercepat jamnya. Motif jangan. Ini kelompok ini kan udah. Kita akan mulai dalam hitungan mundur. Ada lebihnya tuh ya? Ya lebih karena orang hanya 5 menit. Mungkin yang mulai itu 5 menit. 5, 4, 3, 2, 1. Kasih nama masing-masing, dikasih apa sendiri-sendiri. Tidak melihat buku. Menit lagi. Mbak.
Maka dikerjakan dan ada waktu 30 detik banget. Baca lagi soalnya, jawabannya benar atau enggak. Kita 20 detik lagi. Kita akan hitung mundur dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dikumpulkan. Jangan silakan dikumpulkan lagi masing-masing kelompok langsung mengumpulkan perwakilannya. Yuk, waktunya sudah habis. Ayo dikumpulkan. Dek kumpulin, kakak kumpulin, Wana kumpulin, Ariel, Jamet, Cikil. Yuk, kumpulin. Kalau ditaruh di bawah saya. Oke, mari kita lihat. Ya, dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Mana kumpulin? Ya, dikumpulin. Waktunya sudah habis. Cikil kumpulin. LKPD-nya jangan lupa dikumpulin. Ayo, Jamet, dikumpulin ya kelompok 1 nih. Kelompok 1 dikumpulin. Lebih sendiri kerjanya. Waktunya sudah habis. Langsung kumpulin. Kumpulin. Meja, satu meja. Thank you, Tareka. Mari, sudah dikumpulin. Cikil langsung kumpulin. Oke, tadi podcastnya kita lihat ya jawabannya. Eka kumpulin. Oke, mari kita lihat jawabannya untuk podcast yang barusan kalian baca. Gini jawabannya. Ada yang betul semua? Ada yang salah satu nomor, satu tanggal? Wana, untuk berapa? Nanti saya koreksi jawaban dari kalian. Yang pasti jawabannya adalah ini yang ada di sini. Ya. Oke, mudah-mudahan nilainya bisa benar semua atau minimal salah satu atau dua. Baik, Tareka, semua summate atau conclusion. Ada yang mau memberikan kesimpulan apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Please raise your hand. Saya. Ayo yang mau deh. Boleh ganti jadi menjadi ke depan biar kedengaran betul-betul jadi di sini aja. Oh, boleh. Ada 7 nama kan ya? Ada pembelian, terus penjualan, terus pembelian sama ada pembelian. Ini masing-masingnya ada di jenisnya dan habis itu ntar yang bagian yang persediaan itu deh, itu sudah diprediksi sama Apa lagi? Yang ada yang bagian yang ada 4 dan 2 yang 2 dari sini yang payoff itu end of habis itu yang 2/10 itu kan ada yang masuk itu sama dengan diskon
Ya, oke? Oke, thank you untuk Kak Jida dan selain itu kita dari apa yang kita pelajari yang pertama dan ini nanti akan dibungkus. Yang pertama dari apa yang kita pelajari, harapannya kalian bisa menjadi ketika kalian menjadi pengusaha, harapannya kalian bisa jadi pengusaha yang jujur. Amin. Yang kedua, Kalau bisa ada temennya. yang kedua, ketika bertransaksi itu harus dilakukan dengan teliti, ya, dan cerdas. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan memanfaatkan rezeki yang kalian punya secara benar. Rezeki yang kemudian jangan lupa sedekah. Yang terakhir, ketika membeli sesuatu itu harus beli sesuai kebutuhan atau tidak berlebih. Silakan duduk lagi di kursinya masing-masing. Tidak Oke, duduk lagi. Ya, jadi kalau membeli sesuatu jangan berlebihan. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 141, baca bareng-bareng. Oke, sekarang baca. Saya tiga. Jadi jangan berlebihan ketika membeli sesuatu. Untuk pertemuan selanjutnya Toliba, insya Allah kita akan membahas jurnal khusus, ya, jurnal khusus. Nanti besok berarti kita akan membahas jurnal khusus. Jurnal khusus berbagai gambaran jurnal khusus. Nanti kita akan seperti ini Toliba. Waduh, semakin serius. Ini jurnal khusus. Gambarannya seperti ini. Bisa kita kuliah udah, ya. Nah, jurnal khusus atau bahasa Inggrisnya special journal. Oke, baik Toliba, alhamdulillah. Time is over. Followed by writing hamdal. Ini dibungkus lagi kemudian. Jadi duduk dulu, kita akan bahas dulu. Itu